cerdas banget. Waduh, nih, menarik banget nih. 0 sampai 100 mobil ini karena memang dia yang paling powerful di kelasnya dan juga sudah pakai quattro all-wheel drive yang sangat reliable in terms of bisa mendapatkan traksi dan juga handling dan juga performa dari mobil ini mampu diterapkan dalam. Welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Di sebelah kami adalah mobil Audi yang menurut kami cukup exciting nih untuk dibahas kali ini. Yes, ini adalah Audi Q5 generasi kedua yang mana sudah mendapatkan PI atau kalau di BMW itu namanya LCI lah ya, atau product improvement dari Audi yang tergolong bisa dibilang facelift-nya. Yes, ini adalah generasi facelift dari Audi Q5. Khusus varian ini yang masuk ke Indonesia adalah Q5 45 Quattro TFSI. Dan seperti apa fitur-fitur yang ia dapatkan, seperti apa perubahannya. So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review, the new Audi Q5. Yes, Audi Q5 ini sejati ini adalah Gen 2 dan akhirnya mulai di faceliftkan di akhir tahun 2022 lalu. Dan yes, akhirnya kami baru diberikan kesempatan untuk mereview Audi Q5 yang facelift ini. Sekarang yang masuk ke Indonesia dia variannya yang 45 TFSI S-Line. Dia jadi bisa dibilang hampir yang paling tingginya lah ya. Tampilannya sudah yang paling sporty karena S-Line itu udah kayak ya mungkin kalau di tangga tuh MG Line atau M Sport gitu ya. Ini S-Line, jadi dia tampilnya sporty banget dengan grill ciri khas Audi yang besar banget ini. Tapi kalau di Audi tuh masuk gitu loh desainnya. Kalau di tetangga kan pengen pakai grill besar, ya kayak gigi kelinci gitu kan. Kalau di sini masuk menurut kami. Dan no wonder memang Audi cukup terkenal ya di pasar Chinese market karena memang Chinese market suka grill besar, makanya pabrikan Jerman lain pengen mengikuti kesuksesan Audi dan juga VW di China sana. Kita bisa lihat ya, dia tajam besar dengan dikelilingi dengan aksen chrome yang bagus. Ini dia bukan kayak chrome yang shiny gitu, dia polish gitu ya. Jadi warnanya ke silver giran, bagus dengan grill honeycomb yang aksennya besar-besar. Tapi tidak semuanya bolong karena apa? Memang tidak sebutuh itu pendinginan karena bukan yang varian performance gitu. Dengan sensor-sensor yang lumayan banyak ya di bagian bawah ada 4 dan dia tetap diberikan imbuhan proyektor LED di bawah sini dan lampu LED yang juga sudah canggih banget, proyektor LED gitu di depan. Overall tampilan depan dari Audi Q5 yang varian S-Line ini menurut kami cakep sih, apalagi warna putih seperti ini, sporty banget. Kita bagian samping. Lanjut pada bagian samping dari mobil ini dia punya panjang dimensi di 4600-an mm. Memang kelas medium SUV-nya Audi lah ya. Tapi memang karena dia varian premium jadi memang size-nya tuh pas aja. Menurut kami bagus. Dan seperti kami bilang di awal, dia varian S-Line, dia sudah ada logo S-Line di sini. Dan karena dia varian S-Line, dia tidak ada plastik-plastik cladding lagi, dia dibuat sewarna body, jadi membuatnya semakin elegan sih menurut kami. Jujur kami suka banget, apalagi velgnya jadi dibuat warna 2 tone. Bagus banget, dengan konfigurasi 235-55R19. Jadi pakai 19 inci, untuk depan dan belakang sudah cakram juga pengeremannya. Dan seperti pada logo yang ada di depan, ada logo tulisan Quattro, dia juga sudah berpenggerak 4 roda. Jadi dia sudah AWD, bagus banget ya. Dan kami suka banget ya, desain Audi Q5 itu dia kayak membulat, bagus. Tapi dia, meskipun bukan disebut sebagai SUV coupe, dia dari awal sudah memang kayak agak coupe-like gitu. Padahal, Audi Q5 juga ada varian Sportback-nya. Tapi bagus banget, dia nggak perlu dibuat kayak ala-ala Q5 tuh coupe segala macam. Dia tetap bagus secara desain. Spionnya mewah ya, besar dengan sudah ada sen LED-nya juga dan sudah sensor parkirnya sudah sekujur bodi mobil, jadi sudah membantu banget untuk kita parkir. Keyless entry dengan kunci yang seperti ini bagus. Dan uniknya, walaupun ini dia kesannya kayak pembukaan tuas
pintu mobil pada biasanya ya. Tapi bedanya Audi sama brand-brand lain gitu ya, dia tuh sebenarnya dicungkil ke atas gitu. Tuh. Unik sih. Dan kalau ditutup tuh, wah, dep gitu, rasanya memang kualitasnya Eropa lah ya. Overall dari samping sih, dengan dibuat sewarna body, plastik claddingnya, membuat mobil ini semakin elegan. Let's go, kita cek bagian belakang. Nanti pada bagian belakang, perubahannya yang paling kelihatan adalah sekarang ada aksen chrome yang menyambung antara lampu kanan dan kiri. Dan chrome-nya tuh nggak norak lah ya, nggak kayak mobil-mobil Jepang, dia dibuat kayak polish silver gitu. Bagus. Aksen pada lampunya juga berubah. Dia manis banget. Menurut kami dari belakang nih warna putih apalagi ya. Jadi membuatnya kesan manis banget. Seperti kami bilang di awal, dia yang varian 45 TFSI. Penamaan dari Audi ini sekarang memang agak unik ya. 45 ini dia penghitungannya dari mobil yang setara 4500 cc katanya Audi. Yes. Jadi 45 TFSI Quattro. Dia yang varian all-wheel drive-nya, dia varian all-wheel drive, logo Q5 di bagian sini. Dan seperti biasa Audi, lampu mundur dan lampu sennya bisa berpindah ke bagian bawah ketika kita buka bagasinya, gitu. Nah, kita buka bagasinya. Nah, ini tipikal Audi ya. Ketika dibuka, dia langsung ini lampunya tuh keangkat semua, jadi pembukaannya tuh bener-bener bisa besar banget. Jadi kita mempermudah banget untuk mengakses bagasi dari mobil ini. Dan jadi lampu sennya, kalau kita nyalain hazard, jadi pindah ke bawah sini. Jadi tetap aman misalnya kalau di jalanan kita pengen ganti ban atau segala macam, meskipun lampunya naik ke atas, lampu sennya bisa pindah ke sini. Keren sih, attention to detail yang keren, yang bahkan saking populernya Audi dan Volkswagen juga di China, banyak banget brand China yang ngikutin kayak gini kan. Ada lah, kalian tahu lah ya. Kapasitas bagasinya 520 liter, bukan yang terbesar di kelasnya memang, harus diakui. Lipat juga baris keduanya ini juga bisa melalui tuas ini. Tuh. Bisa dari tuas ini juga. Tapi memang kapasitasnya juga bukan yang terbesar di kelasnya, hanya di 1520 liter. Tapi bagus ya, di bagasinya ini kita bisa adjustable floor ya. Mau dibuat lebih ke bawah atau dibuat lebih ke atas bisa. Dan sudah ada kayak LED strip gini untuk memberikan penerangan terhadap bagasinya. Jadi bisa cukup terang bagasinya ketika kita mengakses bagasi dari mobil ini, dan juga sudah ada partial shelf yang cukup praktikal ini ya. Mau dilepas juga bisa, mau dipasang juga bisa. Ini ada di sini. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oke, ada baris keduanya. Nah, yang kami senang nih sekarang ya, secara standar, karena yang masuk sekarang varian S-Line, dia sudah langsung diberikan panoramic sunroof. Wow, dan ini besar banget ya. Bahkan melewati sedikit batas kursi baris keduanya, jadi udah lewat sedikit. Mungkin kalau kalian ingat Audi Q5 yang pernah kami review beberapa waktu lalu yang warnanya biru keungu-unguan itu, dia belum dilengkapi dengan panoramic sunroof dan juga roofnya warnanya terang. Jadi di sini kayak feel-nya premium gitu dengan roof warnanya hitam dan juga sudah ada panoramic sunroof. Karena memang dia yang varian S-Line yang masuk ke Indonesia dengan 45 TFSI ya. Sudah ada lampu LED di sini, yang mana lampu LED juga disentuh lagi. Jadi feel-nya premium banget, bukan disentuh, bahkan cuma kayak dilewatin gitu ya, capacitive touch. Jadi feel-nya premium banget. AC-nya sudah tri-zone climate control, bagus. Dengan ada 12 volt socket aja di belakang sini, belum ada USB socket, sayang banget. Tapi untuk space di belakang sini, memang dia bukan yang terbesar di kelasnya sih. Kalau dibandingin sama X3 dan juga GLC dan X3 punya size yang lebih besar, tapi mobil ini masih cukup adequate. Tinggi kami 175 cm, ini posisi duduk kami masih mendapatkan sekitar 10 jari lah. Apalagi kan Eropa tuh cerdasnya, dia di bagian belakang tuh kayak dibuat cekukan gitu supaya kita bisa duduknya agak lebih ngelin gitu ya. Untuk pengaturan baris keduanya, dia masih bisa sekali lagi untuk recline. Jadi kalau kalian mau merasakan rasa nikmat tuh enak banget di sini, masih bisa lebih recline. Dan cerdasnya, baris keduanya ini dia diberikan side supportnya bagus gitu ya, melingkar gitu, mencekung kiri dan kanan dengan insert di bagian tengah itu kayak semi Alcantara gitu ya. Jadi feel-nya premium banget karena ini varian sportinya kan, S-Line-nya gitu. Jadi sporty banget dan sudah ada armrest yang besar banget menurut kami dengan 2 cup holder, dan tapi menurut kami nih cup holdernya agak cukup kecil ya. Sayang banget. Tapi ini besar dan enak banget rasanya. Dan dia meskipun ada recline juga, tapi ini varian paling tegaknya aja menurut kami udah cukup ngelin sih. Dan
dia side supportnya bagus. Jadi karena bentuk dari joknya, kontur joknya itu bagus, rasanya premium dan ada side supportnya. Ini rasanya kalau untuk perjalanan jauh kita nggak akan kelempar-lempar sih. Ini enak banget menurut kami. Tinggal rebahin aja. Wah, ini premium banget apalagi dengan panoramic sunroof yang sangat besar ini. Overall di belakang feel-nya premium, apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan sunshade yang mana bisa menjaga privacy dan juga kalau misalnya kita kesilauan dari kiri dan kanan gitu. Kita ke bagian depan. Lanjut pada bagian depan. Sejatinya kalau perubahan dia rada mirip-mirip kayak Audi A4, Audi A5 ya. Dia memang masih sama secara layout. Dia bentuknya nggak berubah, belum bener-bener seperti Audi yang baru yang mana yang full touchscreen-nya tuh dibuat kayak ngelim gini. Dia masih tetap yang floating seperti ini. Tapi bedanya karena sudah pakai MMI terbaru, dia tidak ada lagi rotary wheel di sini dan juga touchpad di bagian sini. Sekarang digantikan kayak ruang penyimpanan kunci aja gitu. Jadi dia ada tengah di sini ruang penyimpanan kunci untuk naruh kuncinya nih, gitu. Nah, tutup gitu aja. Jadi ininya jadi yang biasanya untuk ruang penyimpanan, ruang untuk pengaturan seperti yang pernah kami review, ini nggak ada. Dan sekarang ini touchscreen sudah mirip banget seperti Audi A5, Q3 yang pernah kita review. Dia sudah bisa kita atur-atur ya, mau yang paling depan apa. Terus juga dia kayak widget gitu, jadi kita mau prioritasin yang paling depan tuh apa, yang di widgetnya pun kita bisa atur juga bagian depan tuh apa aja, mau timer, media, telepon, bisa. Dan juga bahkan yang bagian kanannya ini juga kita bisa atur, mau yang di atas tuh misalnya radio, atau musik dulu, atau car dulu, itu juga bisa. Karena memang touchscreen-nya menurut kami ini responsif banget sih. Karena memang dia sekarang hanya bergantung pada touchscreen doang. Jadi bener-bener touchscreen-nya dibuat seresponsif itu, gitu. Bagus. Tapi memang sayang warnanya hanya dibuat gelap aja. Dia nggak ada, ya kalau misalnya di rival-rivalnya kan kayak misalnya iDrive atau MBUX kan dibuat grafik belakangnya bagus gitu ya layarnya. Ini kayak agak sepi aja sih ya. Nggak apa-apa, tapi at least dia sudah support navigation. Navigationnya juga lumayan oke. Dan juga parking assist, dia juga sudah bisa ada parking assist ya. Ambient light, dan warna ambient light itu juga kita bisa bikin kayak impulse, jadi kayak berkedip, kayak detak jantung bisa. Dan juga bisa diganti warna biru, terus Caribbean warna hijau. Colorsnya tuh bisa mencapai 30. Memang tidak sebanyak si Mercedes-Benz yang sampai 64 warna. Tapi ini kalau dibanding sama si BMW, ini masih lebih banyak. BMW paling mentok 415 gitu ya. Ini ada 30 dan kita bisa ganti yang bagian atasnya doang atau bawahnya doang. Bisa, jadi kita bisa sesuai mood kita banget lah, bisa diganti di sini. Gitu. Bagus. Dan seperti biasa, speedometernya sudah dilengkapi dengan virtual cockpit. Audi termasuk yang pioneer nih tentang speedometer full digital seperti ini. Dan view-nya tuh bisa kita ganti-ganti banyak banget sesuai kemauan kita. Mau navigation-nya, mau driving assistant-nya, terus juga pengen lihat fuel economy, kita gedein lagi juga bisa. Jadi ini banyak banget, dan layar entertainment juga bisa dari sini. Tengah setirnya tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan yang dulu. Dia masih mirip, tapi sekarang sudah flat bottom dengan ada logo S-nya karena memang sekarang S-Line. AC-nya seperti kami bilang di awal tadi udah Tri-Zone Climate Control, dan sekarang sudah kayak capacitive touch gitu ya, baru kita sentuh aja dia langsung tahu ya kita mau kemana maksudnya. Tapi enaknya dia nggak kayak saudaranya, dia masih bisa diputar-putar gini, jadi kita masih bisa mengganti meskipun sambil nyetir ya, masih aman lah ini gitu. Dan ada kayak suara klik-kliknya gitu ya, enak banget. Layout dashboard dia sudah dilengkapi dengan soft touch, panel soft touch banyak banget, dan sudah ada logo Quattro-nya di sini. Sudah ada logo Quattro dengan warna silver yang mengarungi dari kiri ke kanan. Bagus. Pengaturan setir, sayang banget dia masih hanya tilt dan telescopic yang secara manual, belum elektrik seperti beberapa rivalnya. Tapi pengaturan kursinya dia sudah elektrik untuk kiri dan kanan, dan untuk yang kanan dia sudah ada 2 memory seat gitu. Bagus. Dan di sini tuas transmisinya dia pakai yang joystick gitu ya. Dia yang bukan yang bergerak, dengan kalau mau P tuh dia tinggal pencet. Kalau D itu dikebelakangin, R tuh dikedepanin. Bagus. Dan sudah electronic parking brake dan auto hold dengan armrest yang juga bisa diatur maju dan mundur. Jadi posisi duduk kita tuh bener-bener feel enak banget sini. Rasanya sporty banget, padahal ini sebuah SUV. Mau dibuat serendah ini pun bisa gitu, atau mau dibuat tinggi kayak ala duduk di sebuah SUV juga masih bisa gitu. Enak banget mobilnya.
Yes, ini dia mesinnya dari Audi Q5 45 TFSI S-Line. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder turbo dengan tenaga terbesar di kelas ya, 265 horsepower dan torsinya mencapai 370 Nm. Tenaga itu dialirkan ke 4 rodanya karena dia sudah quattro all-wheel drive melalui transmisi 7 percepatan dual clutch transmission. Yes, dengan tenaga yang paling besar di kelas ya, pastinya mobil ini bisa menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti BMW X3 dan juga GLC. Seperti apa rasa berkendaranya? Kita penasaran banget, karena memang Audi Quattro itu, Quattronya aja memang sangat terkenal banget ya, dia reliable banget untuk mendapatkan traksi, dan juga terkenal banget handlingnya tuh jadi bagus banget kalau mobil-mobilnya Audi yang sudah built-in pakai Quattro. Seperti apa rasanya Audi Q5 ini? Let's go, kita coba yuk. Oke, kita diberikan kesempatan untuk merasakan rasa berkendara dari Audi Q5 yang facelift atau PI kalau Audi nyebutnya ya, bukan LCI kalau tetangga nyebutnya LCI. Oke, seperti kami bilang di awal, Audi Q5 ini pada bagian mesin, kami bilang tadi bahwa mobil ini secara spesifikasi paling powerful di kelasnya. Di saat rival-rivalnya mentok paling 252, 258, dia 265 horsepower. Jadi dia paling powerful, dan udah gitu dia langsung sudah dilengkapi dengan quattro all-wheel drive yang mana terkenal banget ya, quattro all-wheel drive itu reliability-nya selalu bisa diandalkan dimanapun kondisinya. Audi Quattro ya selalu terkenal lah ya, dibandingkan dengan X-Drive, dibandingkan dengan 4MATIC, selalu lebih unggul, membantu untuk mendapatkan traksi yang baik, terus mendapatkan performa handling yang bagus dan juga akselerasi yang bagus. Itu terkenal lah Audi Quattro gitu ya, dan itu sudah disematkan di Q5 kali ini. Dia sudah secara standar yang masuk ke Indonesia only yang varian Quattro. Memang Quattro udah jadi kayak ciri khas atau karakternya Audi lah ya. Makanya no wonder Audi langsung memasukin yang varian Quattro-nya gitu. Wah, dan ini akselerasinya gila sih. Performa dari mobil ini tuh juara banget. Menurut kami jujur di atas rivalnya, tarikannya juga di atas rivalnya, dia tuh langsung sigap banget ya. Performa traksi dari mobil ini tuh bener-bener langsung ngegas banget dari awal. Dan bagaimana soal bantingan suspensinya? Bantingan suspensi mobil ini kalau dibandingin sama GLC menurut kami, dibandingkan sama GLC malah justru sedikit lebih nyaman. Tapi surprisingly, kalau dibandingin sama X3, ya dia agak sedikit lebih stiff. Tapi masih tergolong cukup nyaman. Mungkin karena yang masuk ke Indonesia ini varian S-Line. Dan unik ya memang yang kami tes selama ini, si X3 itu malah justru punya bantingan yang lebih nyaman ya dibandingkan dengan GLC. Di GLC yang masuk ke Indonesia ini justru malah lebih stiff. Dan sekarang Audi Q5 kayak berada di tengah-tengahnya. Memang sih Audi itu selalu begitu ya. Dia selalu berada di tengah-tengah dari rival-rivalnya, bukan yang paling harsh, bukan yang paling sporty juga, tapi dia menjadi yang paling all-rounder lah. Dan ngomong-ngomong soal handling, cukup menarik ya, dia sharp banget, dan karena setirnya juga sekarang sudah pakai steering yang flat bottom, ini tuh, feedback dari jalanan kerasa banget, apalagi mungkin terbantu juga dengan quattro all-wheel drive dari mobil ini, jadi traksi untuk mendapatkan feedback dari jalanan tuh kerasa banget, mudah gitu kayak, nih, kita zigzag begini. Mobilnya ngikut banget rasanya. Ya, tapi kalau melewati speed bumps memang ya ada rivalnya yang sedikit lebih baik secara bantingan suspensi, tapi bukan yang paling harsh juga. Dia masih bisa dibilang kalau dibandingkan sama GLC masih lebih oke bantingan suspensinya. Tapi yang pasti secara handling dan keamanan lah ya, karena adanya quattro all-wheel drive-nya Audi yang terkenal juga sangat reliable, ketika kita pakai, wah ini juara sih. All-wheel drive dari mobil ini tuh sistemnya kayak cerdas banget. Waduh, nih, menarik banget. Enak sih mobil ini, bener-bener handlingnya nyaman, menyenangkan, dan secara performa juga lebih baik dibandingkan dengan rivalnya. Dah, ngomongin soal performa nih. Wow, 0-100 mobil ini karena memang dia yang paling powerful di kelasnya dan juga sudah pakai quattro all-wheel drive yang sangat reliable.
in terms of bisa mendapatkan traksi dan juga handling dan juga performa dari mobil ini mampu diteruskan dalam waktu 6 detik saja. Itu jelas lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Secara performa di atas sama rival-rivalnya. Dan barusan ke depan kabin diuji ya. Ada motor ember terus lewat. Wah, gokil sih menurut kami. Kalau kalian menyukai performa, keamanan berkendara, dan mau tampil beda di kelas ini, menurut kami Audi Q5 adalah yang terbaik sih, yang bisa memenuhi segala kebutuhan kalian. Oke, jadi gimana kesimpulan dari first drive impression dari Audi Q5 Pi, atau kalau di tetangga nyebutnya LCI ya, facelift lah ya sebenarnya. Menurut kami ini merupakan mobil Audi yang sebenarnya punya nilai bargain yang cukup oke loh. Apalagi dengan fitur yang ia berikan, seperti panoramic sunroof sekarang sudah standar, quattro juga sekarang sudah standar, dan mesin yang diberikan juga paling powerful di kelasnya. Dibanderol dengan harga 1,548 sudah on the road Jakarta, on the road loh ya, nggak pakai pajak tambahan lagi. Itu artinya dibandingkan dengan GLC yang baru beberapa waktu lalu diluncurkan, ini malah jadi jauh lebih terjangkau. Biasanya Audi terkenal dengan, ya mau nggak mau karena dia fully build up, dia pasti jadi yang termahal di kelasnya. Tapi sekarang tidak lagi, karena harganya sekarang bersaing, bahkan harganya mirip-mirip sama si X3, terus juga dari Volvo gitu ya. Tapi kalau dibandingkan GLC, malah lebih terjangkau dengan spek yang menurut kami cukup oke, karena dia paling powerful di kelasnya. Gimana menurut para CVTs? Dengan fitur yang ia miliki, menurut kalian gimana? Apakah sekarang Audi Q5 bisa dibilang yang paling value for money di kelasnya? Tulis kolom komentar ya CVTs. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Audi atau model-model Audi yang lainnya, bisa melalui website cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.